Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah An-Nur, tak lupa pula segenap jemaah Masjid Ka'bah An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita, pertemukan kita di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Wabil khusus setelah kita keluar dan berhenti bermajelis, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan fikih salat, dan kita sudah masuk pada pembahasan qada salat. Kita sudah selesai pada pembahasan qada salat. Banyak masalah-masalah yang sudah kita urai, pertanyaan-pertanyaan terkait qada salat yang sudah kita jelaskan. Di antara permasalahan yang sudah kita bahas terkait dengan qada salat adalah apa? Di antaranya yang terakhir, salat qada, qadanya salat, salat zuhur di qada masuk ke dalam salat asar gitu nih. Itu tata caranya masih sama seperti salat zuhur ketika di waktunya. Baik. Termasuk dalam masalah ini adalah manakala qada salatnya itu salat isya, ketiduran karena kecapean, mungkin bangun-bangun jam 7 pagi, dereng salat isya. Maka di saat salat isya dan ada yang berjamaah jam 7 pagi, dia harus menunaikan salat isya dulu, isya dulu dengan tata cara seperti salat isya yang dilaksanakan di malam hari. Baca, kalau berjamaah berarti suratannya dibaca keras begitu dan seterusnya. Baik. Begitu pula sebaliknya, kalau yang diqadha itu salat asar 4 rakaat, ketiduran atau ada udzur syar'i sehingga dia ingatnya itu ketika salat maghrib, maka ketika salat asar diqadhanya, qadha salat asarnya, maka salat asarnya itu dibaca keras napa lirih? Dibaca tidak keras, sesuai dengan tata caranya ketika salat asar seperti biasa. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Tinggal sedikit lagi permasalahan terkait qada salat. Permasalahan selanjutnya yang akan kita bahas adalah qada salat rawatib. Qada napa? Salat rawatib. Rawatib niku napa? Salat sunnah. Salat sunnah yang apa gitu? Salat sunnah yang dilaksanakan mengikuti sholat
salat fardu. Ya. Salat rawatib napa? Salat sunnah yang dilaksanakan mengikuti salat wajib, selalu mengiringi salat wajib. Ya. Sebetulnya para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini, Bapak Ibu. Berbeda pendapat dalam masalah apakah salat sunnah rawatib itu diqadha atau tidak. Namun berdasarkan referensi yang kami baca, ya, dalil-dalil yang ada, maka pendapat yang lebih kuat adalah salat sunnah rawatib itu boleh diqadha. Salat sunnah apa? Rawatib boleh diqadha. Tapi dengan catatan ketika dia salat rawatib sesuai dengan salat rawatibnya Nabi. Dalam artian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjaga salat rawatibnya. Ya. Bukan kalau kita sudah biasa enggak salat rawatib ingin mengqadha. Ya, maka ini kurang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita saat ini membahas salat sunnah rawatib, nun sewu kula suaranya kan sedikit nggih. Kata saya sami nggih. Ya. Tadi pagi kami mengajar kelas 1 sekarang kan Masya Allah nggih. Saya izin nggih Pak, dicopot nggih. Ngapunten. Salat anak-anak sekarang kan kelas 1 itu kan Masya Allah nggih. Dikatakan satu kali itu nggak mempan gitu. 2 kali 3 kali nggak mempan, ya udah kayak gini lah. Ya. Baik, sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Kalau sholat rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu itu sholat sunnah rawatib apa? Qobliyah. Kalau setelahnya namanya ba'diyah. Jadi rawatib itu ada 2 nih, qobliyah dan ba'diyah. Ini kan disanjungkan kurung salat sunnah qobliyah, ya maksudnya salat sunnah rawatib. Ya, jadi rawatib sama qobliyah dan ba'diyah itu sama. Ya. Kenapa kok ada ba'diyah, ada qobliyah? Kenapa ada qobliyah, ada ba'diyah? Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata di dalam syariat kita adanya salat sunnah rawatib itu ada manfaatnya ke salat fardu kita, sehingga kalau kita tidak salat sunnah rawatib, khawatir salat fardu kita diserahkan kepada Allah dalam keadaan kurang sempurna. Oke. Yang pertama salat sunnah rawatib qobliyah dulu. Apa rahasianya sehingga ada sholat sunnah qobliyah? Rahasianya Bapak Ibu yang kami hormati adalah supaya jiwa kita bisa lebih khusyuk ketika kita melakukan sholat fardu. Ya, rahasianya apa? Supaya jiwa kita lebih khusyuk ketika melakukan sholat fardu atau sholat wajib. Ya. Atau bisa kita katakan istilahnya sholat qobliyah itu sholat pemanasan. Ya. Supaya ketika sudah sholat sunnah, setelahnya sholat fardu lebih menata jiwa. Ya. Lebih menata jiwa. Dan ini pun itu juga jadi alasan ketika sholat malam. Kalau kita kan ada sholat apa itu Pak? Tarawih itu sholat apa? Sebelum tarawih sholat apa? Iftitah ya. Kalau iftitah itu dilaksanakan Nabi itu malam-malam sebelum sholat tahajud. Beliau itu sholat sunnah ringan dulu ya, bacaannya pendek-pendek sebelum beliau itu sholat tahajud yang sampai kakinya membengkak ya. Nah, sholat fardu kita kalau tidak didahului dengan sholat sunnah qobliyah, ya khawatir jiwa kita belum siap. Ya, itu rahasia dari sholat sunnah qobliyah. Kemudian apa rahasia dari sholat sunnah rawatib ba'diyah? Ba'diyah apa? Setelah sholat fardu. Ternyata
Kalau rawatib itu untuk pemanasan kita, sholat rawatib itu untuk menambal. Untuk apa? Menambal. Kalau ketika sholat fardu, jiwa kita masih kurang khusyuk, ada hal-hal yang membuat kita enggak khusyuk, atau gerakan kita yang seharusnya tidak dilakukan kok dilakukan tanpa membatalkan sholatnya, ba'diyah itu berperan untuk menutupi kekurangan yang ada di sholat fardu. Jadi lengkap mboten? Lengkap. Ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Ya. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang sholat sunnah rawatib ini dan lebih luas, kita akan membahas ketika membahas sholat sunnah. Dan di sini kami hanya mau menyampaikan sedikit saja, ya. Sedikit saja, dan ini sebagai pengenalan saja. Ya, baik. Sholat sunnah rawatib Bapak Ibu, itu ada sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati sifatnya apa? Wajib. Ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah. Ya, kita cukup mengenal dan menghafal sholat sunnah muakkadah. Nanti kalau ada selain sholat sunnah rawatib ini, berarti itu sifatnya ghairu muakkadah. Ya. Baik, ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hafidtu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku hafal dari Nabi 10 rakaat rawatib. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 10 rakaat. Ini dihafalnya. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat rawatib. Apa saja itu? Diingat-ingat nggih. Kata beliau, kata Ibnu Umar, raka'ataini qabla adh-dhuhri. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Dan 2 rakaat setelahnya. Jadi zuhur itu 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Jumlahnya berapa nih, Ki? 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i. Dan 2 rakaat setelah isya. Berapa? 8. Dan yang terakhir, wa raka'ataini qabla sholatis subhi. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ada berapa? 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh. Hafal nggih? Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dihafalkan ya. Ini jumlah rakaat rawatib yang sangat ditekankan. Selain 10 rakaat ini ada mboten Bapak Ibu? Mboten Pak? Lho kok mesem? Mboten. Ada. Contohnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dilakukan 2-2. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam zuhur. Ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Banyak nih. Ya. Tapi yang sunnah muakkadah itu 10 rakaat tadi. Sebutkan yang pertama apa? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat. Oke. Ada seorang ulama yang mengatakan ya, yang artinya ya, ulama zaman dahulu mengatakan, aku meminta pertolongan untuk menghafalkan ilmuku dengan cara aku mengamalkannya.
Paham Bapak Ibu maksudnya? Ya. Aku menghafal ilmuku dengan cara mengamalkannya. Berarti sholat rawatib ini yang 10 kan sudah hafal nggih. Supados mboten napa? Tulen. Metu masjid terus kelalen, maka dihafalkan, bukan namung mboten namung napa? Diucapkan tapi diamalkan, ya. Diamalkan. Toh juga nanti kembalinya kepada kita masing-masing. Ya, apa yang kami sampaikan berupa hal-hal yang bermanfaat ini di sini insyaallah benar-benar bermanfaat. Itu bukan untuk saya, ya, tapi untuk kita semua. Ya. Jadi bukan enggak ada istilahnya subjektif, enggak ada. Ya. Kalau ada manfaat diamalkan, insyaallah kita semuanya mendapatkan manfaatnya. Baik, itu 10 rawatib. Nah sekarang terkait dengan bolehnya mengqadha salat rawatib. Ya. Ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya. Ini baru dengar apa sudah lama? Barunya. Mengqadha salat fardhu be kayane madan anehnya. Ini salat sunnah ya. Salat sunnah diqadha. Tapi berdasarkan dasar-dasar hukum Islam, salat rawatib itu juga diperbolehkan. Dan ini menunjukkan pentingnya salat sunnah rawatib. Saking pentingnya salat sunnah rawatib, sampai-sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan salat rawatib itu boleh dilakukan secara qadha. Ya. Yang pertama, hadis Ummi Salamah. Ya. Hadis Ummu Salamah, beliau radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat 2 rakaat setelah asar. Ya, 2 rakaat setelah asar. Ya. Dan waktu setelah asar itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, setelah asar, kemudian setelah subuh, dan ketika matahari persis di atas kepala kita. Ya. Tapi Rasulullah ini melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Ummu Salamah itu pun bingung. Loh jarene orang oleh sholat, kok Rasulullah sholat? Ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan terkait perbuatannya tersebut, amalnya tersebut, beliau mengatakan, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, sa'alti 'ani rak'ataini ba'dal 'asri. Kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah salat asar. Fa innahu, ini disebutkan alasannya. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais. Aku tadi didatangi beberapa orang dari Bani Abdul Qais, keluarga Abdul Qais. Fasyaghaluni 'ani rak'ataini allataini ba'da adh-dhuhri. Mereka dengan kunjungannya mereka, waktunya itu salat zuhur, mereka membuatku sibuk sehingga aku tidak bisa salat 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Kata beliau, fahuma hatan. Dan inilah sholat ba'diyah zuhur yang sudah terlewati tadi. Ya. Paham di sini Bapak Ibu? Ya. Jadi Rasulullah itu tadi siang didatangi oleh keluarga Bani Abdul Qais. Beliau didatangi mereka, dikunjungi dan sibuk. Akhirnya setelah zuhur beliau tidak sholat sunnah. Setelah mereka pergi, Rasulullah ketemu sholat asar, setelahnya sholat lagi rawatib. Itu rawatib apa tadi kata Nabi? Rawatib, ba'diyah, duhur apa asar? Ba'diyah duhur apa asar? Ba'diyah duhur. Kenapa kok dilakukan setelah asar? Sebagai qadha, ya, sebagai pengganti. Tapi namanya ba'diyah duhur karena tadi siang tidak sempat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Qais bin Amr, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah melihat Qais bin Amr melihatku manakala aku sedang sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat fajar. Setelah apa? Sholat fajar, sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh. Maka ketika Rasulullah melihat Qais bin Amr sholat setelah sholat subuh dan selesai, beliau bertanya kepada Qais bin Amr, "Ma hatani rak'atani ya Qais?" Wahai Qais, ini salat apa?
Kan nggak pernah diajarkan setelah sholat subuh, sholat sunnah. Ditanya sama Nabi, loh kamu ini melakukan sholat apa? Gitu ya. Kemudian Qais bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, aku tadi belum sholat sunnah sebelum subuh. Maka ini qodokku. Ya. Apa reaksi Rasulullah? Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Rasulullah melihat sebuah perbuatan buruk, mungkin tidak Rasulullah itu diam. Pernah nggak Rasulullah mendiamkan sesuatu hal yang buruk? Pernah mboten? Rasulullah bertugas sebagai Rasul. Ya, kalau ada sesuatu yang buruk, Rasulullah akan menegurnya. Terlebih lagi kalau yang melakukan itu para sahabat. Tapi Qais bin Amr setelah memberitahukan hal tersebut, Qais bin Amr, ya Rasulullah SAW, setelah mendengar ucapan Qais bin Amr tentang alasan kenapa kok dia sholat sunnah setelah sholat subuh, Rasulullah itu diam, sakata, mboten sajang nopo-nopo. Dan ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini menunjukkan Rasulullah itu diam, dan diamnya beliau menunjukkan bolehnya sebuah perkara. Sehingga sholat qadha sebelum sholat qadha rawatib sebelum sholat subuh diganti apa? Setelah subuh ini diperbolehkan. Gitu nggih. Jadi lah aku mikir tangannya kawanan kan sholat sunnah sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin yang kelalen ora sholat sunnah, mboten pareng napa? Mboten usah sedih. Tinggal sholat lagi setelah subuh. Gitu nggih. Jadi ada solusi nggih. Ya. Tapi karena ini pengetahuan dan ilmu Islam yang kayaknya kok jarang diketahui, bok nanti malah rame, maka sholat sunnahnya itu dilakukan di rumah. Baik. Ini Bapak Ibu. Jadi permasalahan sholat atau qadha sholat rawatib itu diperbolehkan.